Halo teman-teman, bahas lagi soal P3K yuk. Kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan laboratorium urin dan darah pada pelayanan kebidanan. Sebelumnya, maaf ya jika suaranya kecil, volumenya mohon dibesarkan. Definisinya yaitu salah satu upaya untuk mengetahui kesehatan ibu dan janin dengan tes darah dan urin ibu hamil dapat memantau kondisinya menyeluruh melalui serangkaian pemeriksaan darah di laboratorium. Pemeriksaan darah dan urin yang dilakukan secara rutin selama hamil dapat mencegah masalah kesehatan lebih besar, mendeteksi potensi adanya penyakit sedini mungkin sehingga dapat membantu menentukan penanganan yang tepat. Selain yang disebutkan tadi, tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui kondisi ibu secara umum dan menyeluruh. Dengan begitu, petugas kesehatan lebih mudah menemukan tanda-tanda kekurangan gizi, potensi penyakit, atau infeksi yang dialami ibu hamil. Jenis pemeriksaan laboratorium yang biasa dilakukan selama kehamilan. Yang pertama ada pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan kadar hemoglobin darah, pemeriksaan protein dan urin, pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan darah malaria, pemeriksaan tes sipilis, pemeriksaan HIV, pemeriksaan hepatitis, dan pemeriksaan BTA. Tes golongan darah bertujuan untuk mengetahui golongan darah ibu hamil. Pemeriksaan ini hanya dilakukan satu kali saja. Jika suatu waktu membutuhkan pendonor, maka dapat diketahui golongan darahnya. Selain itu, pemeriksaan darah juga untuk melihat resus antibodi. Jika hasil pemeriksaan ditemukan kemungkinan resus cukup berdampak pada janin. Contohnya, ibu dengan resus negatif akan mengandung bayi resus positif. Yang kedua ada hemoglobin, bertujuan untuk mengetahui ibu hamil memiliki masalah anemia. Anemia tidak hanya membuat cepat lelah, tetapi beresiko mengalami perdarahan saat hamil atau kelahiran karena kekurangan zat besi, bahkan bisa berdampak kepada anak, yaitu akan menyebabkan stunting. Berapa sih yang bisa dikatakan anemia itu? Ini ada klasifikasi anemia. Dikatakan tidak anemia itu nilainya 11 atau lebih. Anemia ringan 9 sampai 10, anemia sedang ringan 7 sampai 8, dan dikatakan anemia berat jika di bawah 7. Selanjutnya ada protein urin. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai jumlah protein yang terdapat dalam urin. Jika ternyata diketahui terdapat kelebihan protein dalam urin, hal ini dapat mengindikasikan penyakit tertentu, khususnya kelainan pada ginjal. Jumlah protein urin di bawah 300 mg per hari masih dianggap normal. Selain itu, usia kehamilan juga bisa menentukan. Kadar protein dalam urin juga dapat mengindikasikan terjadinya preeklamsi. Preeklamsi yaitu penyakit dengan tanda hipertensi, udim, dan protein urin yang timbul karena kehamilan. Jika pada saat pemeriksaan urin tidak terjadi perubahan warna, berarti menandakan itu negatif. Jika warna kuning kehijauan, itu berarti positif 1. Jika warna hijau positif 2. Jika hijau kebiruan itu positif 3. Dan jika biru kehijauan itu positif 4. Pemeriksaan yang selanjutnya ada kadar gula darah. Pemeriksaan kadar gula darah ibu hamil penting dilakukan untuk mencegah perkembangan penyakit diabetes. Pada saat sedang hamil, ibu hamil rentan mengalami resiko terserang berbagai penyakit yang cukup berbahaya. Terlebih saat hamil, nafsu makan ibu hamil akan meningkat. Tidak terkecuali ibu hamil akan mengkonsumsi makanan yang manis-manis. Selanjutnya ada pemeriksaan malaria. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan jika tinggal di daerah endemis atau dicurigai mengidap penyakit malaria. Menurut Permenkes nomor 52 tahun 2017, ada program triple eliminasi, yaitu program yang diadakan Kemenkes untuk menanggulangi penularan HIV, sipilis, dan hepatitis B pada ibu hamil kepada bayinya. Yang terakhir ada pemeriksaan BTA. Pemeriksaan ini dilakukan jika ibu hamil dicurigai mengidap atau kontak dengan orang pengidap penyakit TBC. Sekian rangkuman untuk pemeriksaan darah dan urin pada ibu hamil. Contoh-contoh soalnya bisa lihat di TikTok Teteh Bidan 14. See you.